Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, salam sehat dan salam sejahtera. Puji syukur karena berkat dan kasih Tuhan yang memberi kita kekuatan dan kesempatan untuk beribadah pagi ini, Minggu 2 Oktober 2022, sebagai bulan baru dan minggu yang baru di bulan Oktober ini. Sebagai umat Tuhan, patutlah kita bersyukur atas panggilannya yang menjadikan kita sebagai umat kepunyaannya, dan Tuhan mau pagi ini kita dipersiapkan untuk dibentuk dalam pembelajaran iman sebagai seorang hamba. Sebab hidup seorang hamba hanya dilayakkan oleh tuannya. Maka biarlah pagi ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyerahkan hidup kita pada otoritas Tuhan, sehingga kita dilayakkan untuk dapat mengikuti ibadah pagi ini. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Nini Adelina Tanamal MTH dari Gereja Keesaan Injili Indonesia dengan tema khotbah Keluarga yang Memiliki Iman Seorang Hamba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia ada bersama kita dan Dia mau memberkati kita dalam ibadah ini. Mari buka hati, pikiran, dan hidup kita. Kita masuk dalam hadirat-Nya dan dengan sukacita kita muliakan Tuhan dengan menaikkan pujian. Haleluya, terpujilah Pencipta alam semesta, Sang Bapa Maha Kuasa. Mestilah kebesarannya dan hikmat kasih sayangnya dipuji alam raya. Haleluya, terpujilah Sang Putra yang ke dunia, membawa damai Allah. Mestilah karena kurbannya Sang penebus manusia dipuji alam raya. Haleluya, terpujilah Sang Roh yang kediamannya di hati yang percaya. Mestilah pengarunia, penuntun keterang baka, dipuji alam raya. Haleluya, terpujilah yang oleh malak disembah di sorga selamanya. Mestilah kini dan terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus dipuji alam raya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Terimalah votum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan besertamu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita diberikan tema keluarga yang memiliki iman seorang hamba. Sebagai ayat firman Tuhan menjadi landasan kita pada minggu pagi hari ini, terambil dari Roma pasal yang pertama, ayat 16 dan 17. Demikianlah firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Dan biarlah marilah kita merendahkan diri dan kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita, apa yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami menyadari orang berdosa. Kami menyadari diri kami, seringkali kami jatuh, dan kami melupakan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Ampuni kami Tuhan, biarlah pagi hari ini Engkau melayakkan kami ketika kami masuk dalam hadirat-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman, setiap puji-pujian dan doa kami tidak menjadi penghambat ketika kami melakukan apa yang Tuhan mau berkenan di hadapan-Mu. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kuduskan pikiran kami, kuduskan hati kami, kuduskan hidup kami. Biarlah kami pagi hari ini boleh dilayakkan hanya karena anugerah Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah mengampuni kami. Inilah pengakuan kami, dan biarlah pagi hari ini kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarah-Mu? Dosaku, murka-Mu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Dalam maut yang kelam, siapa yang bersyukur? Jiwaku luputkanlah dari alam kubur. Biarlah selamanya
menyanyikan bagimu pujian. Bapa kasihanilah, rahmat-Mu tunjukkan, diriku pulihkanlah dalam kesembuhan. Datanglah segera dan urapi aku dengan kurnia-Mu. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Mazmur 86 ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi kita semua. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awan-Mu. Juru selamat, Kau berisai hidupku, Kau berisai hidupku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku, ya penumpas kuasa maut, tuntun aku serta-Mu. Pujianku bagi-Mu selamanya, bagi-Mu selamanya. Bapak, Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang dalam hadirat-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman, dan biarlah ketika kami boleh mendengarkan, kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah otoritas Tuhan sajalah yang berbicara bagi masing-masing kami. Kami terbatas, kami banyak kekurangan, tapi jika Tuhan yang berkuasa atas hidup kami percaya pagi hari ini kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan bagi kami pagi hari ini boleh menguatkan iman kami.
Kami sudah siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama terambil dari Habakuk 1, ayatnya yang pertama hingga keempat. Disambung dengan Habakuk 2, ayatnya yang pertama hingga 4. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong? Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur antar bacaan dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 9. Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Bacaan kedua terambil dari 2 Timotius 1 ayat 1 hingga 14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku.
dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dan kita akan membacakan bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 17 ayat 5 sampai dengan 10. Lukas pasal 17 ayat 5 sampai dengan 10. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku, sampai selesai aku makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikianlah juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.'" Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan kiranya setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya.
Puji nama Tuhan, jemaat yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk dan biarlah kita pada pagi hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema keluarga yang memiliki iman seorang hamba. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara keluarga, pastilah ini adalah bagian terkecil dari kehidupan bermasyarakat. Ada bapak, ada ibu, dan ada anak-anak. Kalau kita bicara keluarga, berarti keluarga menggambarkan bagaimana hubungan kita yang dekat, yang akrab, yang harmonis, yang saling mengasihi. Pertanyaannya, apakah kita sudah membangun keluarga yang hidup dengan takut akan Tuhan? Pagi hari ini kita dibawa untuk memahami tentang arti iman. Kalau Bapak Ibu memahami arti iman, iman itu kalau di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tetapi itu menjadi dasar untuk kita boleh berdiri dan percaya bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kita. Maka kalau kita bicara tentang iman, berarti kita dibawa untuk mengenal pondasi pijakan kekristenan kita berdasarkan apa. Kalau andaikan keluarga kecil kita tidak dibawa untuk mengerti tentang arti iman, pastilah keluarga itu tidak mungkin membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan. Tetapi ketika kita membangun keluarga yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka iman itu pun juga otomatis akan bertumbuh dan juga membawa kita untuk semakin mengenal kepada Tuhan. Pagi hari ini ketika kita akan melihat di dalam Lukas pasal 17, dimulai dari ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Di sini mau menggambarkan kepada kita bagaimana pekerjaan seorang hamba. Ketika seorang hamba digambarkan bahwa dia adalah seorang hamba yang harus mengikuti apa kata majikannya. Kalau dalam bahasa Yunani, kata hamba ini menggunakan kata doulos. Maka ketika seorang hamba ataupun seorang budak, ketika dia melakukan apa yang diperintahkan oleh majikannya, maka si budak atau si hamba tidak boleh melanggarnya. Dia harus taat, dia harus setia, dan dia harus dengar-dengar. Kalau andaikan kita menggambarkan diri kita adalah hamba dan budak, siapa tuan kita? Kita menggambarkan pagi hari ini bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Maka Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika kita melakukan semua aktivitas dalam kehidupan kita, baik kita berkeluarga, baik kita bekerja, bahkan ketika kita masuk dalam masyarakat, pertanyaannya, sudahkah kita menggambarkan Kristus dalam kehidupan kita? Karena bicara iman adalah bukan yang kelihatan, tetapi bicara tentang kepercayaan. Maka setiap orang menjadi bukti bahwa dia adalah pengikut Kristus dan dia taat kepada tuannya terlihat dengan apa yang dilakukan oleh pribadi demi pribadi. Karena apa? Ada iman yang bertumbuh dalam kehidupan manusia itu. Maka pagi hari ini mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ketika kita bicara iman, di sini digambarkan pada ayatnya yang ke-6. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara itu, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Kenapa kita digambarkan ketika kita memiliki iman sebesar biji sesawi? Saya mau menggambarkan bahwa biji sesawi itu bagaikan kecilnya seperti bijinya tomat. Kalau andaikan iman kita sebesar biji tomat, menggambarkan bagaimana besarnya kuasa Tuhan itu adalah satu bagian yang kalau dipikirkan secara manusia, biji tomat itu kecil, biji sesawi pun kecil seperti itu. Tetapi Tuhan bilang, jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa berkata kepada pohon ara, sehingga segala sesuatunya bisa jadi. Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan meminta kepada kita, bukan kita harus memiliki iman yang besar. Tapi yang Tuhan minta adalah iman yang kecil tetapi mempengaruhi kualitas hidup kita. Maka pagi hari ini digambarkan, percuma kalau kita umur panjang
tapi kita tidak memiliki kualitas iman yang baik di hadapan Tuhan. Lebih bagus umur kita singkat, tapi iman kita bertumbuh. Daripada kita panjang usia kita dipercayakan Tuhan, tapi kita tidak mempergunakan kepercayaan kita dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Maka pagi hari ini diajarkan kepada kita melalui Lukas, bahwa Injil Lukas mau mengajarkan kepada kita, iman itu penting supaya kita bisa bertumbuh bagaikan biji sesawi. Lalu diumpamakan lagi pada ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 tentang gambaran tuan dan hamba. Apa yang harus dikerjakan oleh seorang hamba? Apa sebenarnya tugas hamba? Mari kita lihat ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan katakan begini, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Ternyata pekerjaan seorang hamba digambarkan pada ayat yang ke-7, membajak, mengembalakan seekor ternak ataupun juga begitu banyak ternak. Baru setelah itu, setelah semuanya selesai, baru dia pulang dan dia baru makan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ternyata pekerjaan seorang hamba kerja keras. Seorang hamba harus melakukan pekerjaan yang mungkin bagi kita tidak mampu. Tapi karena kita mau taat kepada tuannya, maka kita harus siap membajak. Harus sekuat tenaga kita membajak, mencangkul. Bahkan kita pun juga harus mengembalakan ternak. Kita bisa membayangkan sepanjang hari kehidupan kita sebagai seorang hamba digeluti dengan pekerjaan yang sangat keras. Tapi inilah yang harus dilakukan. Ketika kita berjuang, kita melakukan sesuatu, kita menggambarkan bahwa Tuhan menggambarkan hidup kita bagaikan seorang hamba yang senantiasa membajak dan mengembalakan ternak. Ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan lagi, apa yang dikerjakan oleh seorang hamba? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata seorang hamba bukan digambarkan hanya membajak dan mengembalakan ternak, tapi seorang hamba pun dia harus mengerjakan apa? Menyediakan makanan tuannya, bahkan mengikat pinggang dan layani tuannya sampai selesai. Bahkan ketika tuannya pun sudah makan dan minum, barulah pekerjaan itu semuanya dianggap selesai. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menggambarkan dalam hidup kita. Seringkali ketika kita ditegur oleh Tuhan, ketika kita diberikan peringatan oleh Tuhan, kita tidak terima. Dan kita diminta untuk mengalami prosesnya Tuhan ketika ada masalah. Tapi kita tidak bisa melakukannya. Kita tidak siap menghadapinya. Bahkan kita mau menyelesaikannya pun juga masih dalam tanda tanya. Apakah saya sanggup? Tapi dengan bagian firman Tuhan ini mengajarkan ketika seorang hamba membajak, mengembalakan ternak, menyediakan makanan, bahkan melayani tuannya. Dalam segala situasi, tidak kenal lelah. Tidak boleh berkata, aku capek dan aku tidak sanggup. Tapi harus melakukannya dengan sukacita. Meskipun sedang banyak pergumulan, sedang banyak tantangan, bahkan begitu banyak beban. Tapi karena kita digambarkan sebagai seorang hamba yang harus taat dengan Tuhan. Karena Tuhan mau mengingatkan, hidup kita adalah milik Tuhan. Maka seberat apapun beban kita, firman Tuhan mengingatkan kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka ketika seorang hamba memberi diri untuk membajak, bahkan mengembalakan ternak, menyediakan makanan, melayani tuannya, bahkan mengikat kencang pinggang kita. Supaya ketika kita lapar, kita sudah bisa melayani dulu. Bagaimana Tuhan kita ketika dia makan dan minum. Secara kemanusiaan, secara harafiah firman Tuhan ini mau mengatakan, kok bisa melakukan seperti itu sebagai seorang hamba? Terlalu rendah sekali pekerjaannya.
Dan sangat keras pekerjaan itu. Tapi inilah yang digambarkan oleh Tuhan, bagaimana ketika kita berjuang dalam hidup ini, sesulit apapun, seberat apapun beban kita. Kita hanyalah buatan tangan Tuhan. Kita adalah hamba yang dipercayakan oleh Tuhan. Kita tidak bisa menyombongkan diri, kita tidak bisa mengatakan aku bisa lebih dari apa yang Tuhan berikan. Karena Tuhan sudah memberikan kadar iman kepada kita, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ayatnya yang ke-10 firman Tuhan juga katakan demikian, sebagai tugas seorang hamba. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ternyata firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bicara komitmen. Ketika kita katakan aku milik Tuhan, maka apa yang aku kerjakan hari ini biarlah Tuhan beserta dengan aku. Karena aku tidak berguna tanpa Tuhan. Itulah bahasa yang sederhana yang bisa kita gambarkan. Bahwa apa yang kita lakukan hari ini, itu adalah komitmen kita kepada Tuhan yang memberi hidup. Maka sesulit apapun perjalanan kita, jangan kita pernah lupa akan Tuhan. Karena Tuhan mau membawa kita untuk mengerti bahwa ketika doulos itu, hamba itu dipercayakan Tuhan. Maka ketika hari ini kalau kita bicara tentang keluarga, bisakah kita membawa keluarga kita dengan kesulitan yang bagaimanapun hari ini? Bisakah kita bisa katakan, Tuhan, aku tidak berguna tanpa Engkau. Tapi jika aku ada sampai dengan hari ini, biarlah aku melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Maka yang Tuhan minta adalah komitmen, kepercayaan diri untuk bisa menerima apa yang menjadi ketetapan. Karena firman Tuhan mau menggambarkan kepada kita bahwa tugas yang dikerjakan oleh seorang hamba bukan semata-mata karena kekuatannya, tapi semuanya itu karena anugerah dan belas kasihan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan pagi hari ini mau mengingatkan kita. Jika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, jadilah orang-orang yang tetap kuat dan teguh berdiri kepada Tuhan. Dan percayalah dengan iman, seperti yang dikatakan dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 tadi, bahwa orang benar akan hidup karena iman. Orang benar akan diselamatkan hanya karena iman. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Maka ketika kita berhadapan dengan setiap tantangan hidup ini, janganlah kita menganggap diri kita sudah mampu. Meskipun kita sudah membajak, kita sudah bekerja keras. Tapi pertanyaan, kenapa Tuhan penderitaan terus-menerus datang? Tuhan hanya mau hari ini kita memiliki komitmen dan tetap lakukan apa yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Karena rancangan Tuhan bukan mendatangkan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini membawa kita untuk mengerti bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat, tapi kita harus berdiri di kaki ini. Dan kita yakin, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan yang melakukan kebenaran, supaya kita tetap ada dalam kebenaran yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari dengan sikap doa, kita hening sejenak, dan biarlah Tuhan berbicara bagi masing-masing kita. Kami bersyukur pagi hari ini, Tuhan baik bagi kami. Kebenaran-Mu menyatakan bagi kami bahwa kami adalah hamba yang harus setia kepada Tuhan. Dan biarlah apa yang firman Tuhan sampaikan pagi hari ini membawa kami tetap setia dan taat. Karena Tuhan meminta kami supaya kami memiliki komitmen. Kalau kami boleh ada hari ini bukan karena hebat kami, tapi karena Kristus yang ada yang kami percaya dengan iman bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah firman-Mu terus menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kami mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi hari ini, jika Tuhan memberikan waktu dan kesempatan untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh masuk di dalam doa-doa kami dan puji-pujian kami. Kami tahu inilah waktunya Tuhan bagi kami. Pagi hari ini kami bersyukur untuk semua pelayanan dari GKI Yasmin. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang boleh terjadi bagi semua pelayanan GKI Taman Yasmin bukan karena hebat dan kemampuan manusia, tapi semua karena pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa, sehingga Engkau selalu memelihara, menolong, dan juga memberikan tepat pada waktunya pertolongan yang dibutuhkan oleh setiap jemaat. Pagi hari ini Tuhan, Engkau melihat masing-masing kami yang di rumah kami masing-masing, dalam setiap aktivitas kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai orang tua, kami sebagai anak-anak, kami percaya berkat Tuhan selalu melimpah bagi kami. Secara khusus pagi hari ini kami berdoa untuk pemerintahan pusat dan daerah. Tuhan, Engkau melihat bagaimana Indonesia. Tuhan melihat apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa kami. Tapi kami percaya kedaulatan Tuhan terjadi bagi Indonesia. Sehingga di pelosok-pelosok daerah, di pedalaman-pedalaman, di kota-kota, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawatan Tuhan selalu terjadi bagi pemerintahan kami. Berkati untuk semua para pemimpin-pemimpin negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo, dengan semua kancah politik yang sedang dipersiapkan dalam pemilihan lagi presiden di tahun 2024. Kami berdoa Tuhan, biar semua situasi dan kondisi selalu aman dan tidak ada lagi pertikaian, dan kami percaya toleransi hidup beragama selalu ada dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau selalu menjadi berkat. Meskipun hari ini semua orang sedang melihat bagaimana kehidupan kekristenan kami, tapi biarlah masing-masing kami boleh mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Kami menyerahkan pemerintahan kami kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan bermasyarakat di masa pandemi dalam penanganan kasus dan program vaksin COVID-19. Kami berdoa Tuhan, semua orang-orang yang terlibat, orang-orang yang punya kepentingan untuk memutuskan segala sesuatu yang terjadi dengan pandemi COVID-19. Kami berdoa khususnya untuk semua tim medis, bahkan juga untuk semua kehidupan masyarakat yang sampai dengan hari ini sedang berjuang dengan sakit penyakit karena pandemi COVID-19. Kami berdoa, kasih setia Tuhan selalu melingkupi kami. Dan kami percaya Tuhan, masa pandemi COVID-19 ini akan berakhir karena Tuhan pasti menolong kami. Kami berdoa untuk GKI, Gereja Kristen Indonesia, dan gereja-gereja di Indonesia pada umumnya yang senantiasa hidup dalam kebersamaan, sehati, sepikir, dan sepenanggungan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai wadah GKI menjadi alat berkat bagi banyak orang,
Sehingga kehadiran gereja-gereja di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, selalu menjadi berkat dan juga memberkati banyak orang. Sehingga banyak orang pun juga boleh percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan orang-orang yang punya niat jahat ingin mengacaukan setiap kegiatan pelayanan kategorial, bahkan juga keberadaan gereja. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan melawat dan juga Tuhan menolong. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat Bapos, Taman Yasmin, khususnya untuk jemaat dan juga para simpatisan. Kami berdoa untuk keluarga, kami berdoa untuk para lansia, kami berdoa juga untuk semua kesehatan dari jemaat-Mu yang mungkin hari ini sedang terbaring sakit dan juga dalam masa-masa pemulihan, baik di rumah sakit, bahkan juga di rumah-rumah, bahkan setiap pergumulan yang dihadapi dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lawat setiap jemaat, sehingga setiap keluarga boleh membangun mezbah dan mereka mengutamakan Tuhan, hidup dalam iman yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Kami percaya dalam setiap pergumulan dengan anak-anak yang sedang mencari pekerjaan, yang dalam masa-masa pertumbuhan, yang mempersiapkan diri dalam pernikahan, kami berdoa, biar kasih setia Tuhan selalu menyertai jemaat. Sehingga dalam setiap kondisi dan keadaan apapun, mereka tetap yakin bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan mereka. Kami juga berdoa untuk program pelayanan serta kesehatan jemaat dan pengurus Bapos GKI Taman Yasmin. Kami berdoa biar belas kasihan Tuhan selalu ada dalam setiap program pelayanan, bahkan juga kegiatan kategorial. Kami percaya Bapa, Tuhan tidak pernah tinggalkan GKI Taman Yasmin. Meskipun dalam pergumulan demi tantangan, tapi kami percaya sampai detik hari ini Tuhan selalu beserta dengan semua kami. Bahkan para pendeta, para pelayan-pelayan-Mu, para majelis, bahkan semua jemaat-Mu tetap senantiasa dalam pertolongan Tuhan. Bahkan pelayanan-pelayanan komisi yang Tuhan percayakan, kami berdoa, kasih setia Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa untuk jemaat Tuhan yang boleh Tuhan tambahkan satu usia lagi dalam kehidupan mereka secara pribadi, bahkan juga ulang tahun perkawinan. Kami tahu semua bukan karena hebat dan kuat kami, tapi karena Tuhan yang sudah menyertai kami dan memberkati kami. Kami serahkan semua pokok doa kami ini kepada Tuhan dan kami percaya Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan dan Tuhan akan memberkati kami. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mendapat kesempatan untuk menyampaikan persembahan kita. Namun kita diingatkan bahwa bukan dari jumlah saja persembahan kita dinilai atau diukur. Yang terpenting adalah kerelaan hati kita pada saat memberikannya. Sebelum berikan persembahan, kita diingatkan oleh nats Alkitab yang terambil dari Kisah Rasul pasal yang keempat. Kita akan baca ayat 34 sampai 35 demikian. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah dan atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul,
lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer ke rekening Bank BNI seperti tercantum pada layar, atau dapat Bapak Ibu kumpulkan untuk nanti disampaikan kepada bendahara. Lagu persembahan kita pada hari ini terambil dari Pelengkap Kidung Jemaat 146, bait pertama sampai ketiga kita nyanyikan bersama-sama, Bawa persembahanku, dan seterusnya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan Allah kami, sumber dan pemberi segala karunia yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat, kasih dan pemeliharaanmu. Kami bawa persembahan ini sebagai tanda syukur dan penyerahan hidup kami kepadamu. Kami mohon ya Tuhan, terima dan kuduskanlah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita memuji Tuhan dengan lagu pengutusan yang terambil dari Pelengkap Kidung Jemaat 288, bait pertama sampai 4 kita akan nyanyikan dengan judul Inilah Rumah Kami, dan seterusnya. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia.
kami berdoa tak segan. Pun dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita masuk dalam pengutusan dan berkat, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.